Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 15 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1447 Hijriah, bertepatan dengan 11 Juli 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kaji kembali kitab Arkanul Islam, Rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu tentang salat. Pada pertemuan kali ini kita membahas poin yang nomor 5. Penulis berkata, man tajibu alaihi shalah. Siapa yang diwajibkan atasnya sholat, di halaman 14 ya. Di halaman 14, siapa yang diwajibkan atasnya sholat. Maksud dari bab ini ataupun nomor ini adalah sholat diwajibkan, yaitu diperintahkan dengan tegas oleh Allah dan diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Nah, atas siapa diwajibkan? Ini pembicaraan. Atas siapakah diwajibkan? Penulis berkata, tajibus salatu ala kulli muslimin balighin aqilin dzakaran kana am untha fala tajibu ala kafir bima'na alla yutaliba biha fid dunya li'annaha la tashu minhu ma'a kufrihi illa annahu yu'aqabu 'alayha fil akhirah li'annahu yatamakkanu min fi'liha bil islam wa lam yaf'alha. Dalla 'ala dhalika qawluhu ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musalli wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin
hatta atana al-yaqin. Wa la tajibu 'ala sabiyyin li faqdihi at-taklif, wa la 'ala al-majnuni kadhalik, wa la 'ala al-ha'idhi wan nufasa li isqati asy-syar'i 'anhuma bisababil hadathil mani'i minhuma. Wa tajibu 'ala waliyyi as-saghiri dzakaran kana am untha an ya'murahu bis-shalah 'inda bulughihi 7 sinin wa yadribuhu 'alayha li'10 kama warada fil hadits hatta ya'tada 'ala adaiha wal hirs 'alayha. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Poin kelima daripada rukun kedua yaitu sholat. Orang yang wajib melaksanakan sholat. Sholat diwajibkan atas setiap muslim atau muslimah yang telah balik dari akal. Orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat. Artinya mereka tidak dituntut melaksanakannya karena kekafirannya. Akan tetapi di akhirat kelak mereka akan disiksa karena mereka mampu melaksanakannya dengan jalan masuk Islam. Tetapi mereka tidak melakukannya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Muddathir. Allah berfirman, apakah yang memasukkan kamu ke dalam safar yaitu neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Salat juga tidak diwajibkan atas anak laki-laki karena mereka bukan mukallaf. Demikian juga dengan orang gila, wanita yang sedang haid atau nifas disebabkan ada faktor penghalang. Adapun anak-anak yang telah berumur 7 tahun, maka kewajiban orang tua atau walinya lah menyuruh mereka melaksanakan sholat. Apabila pada umur 10 tahun mereka tidak mau melaksanakannya, maka mereka harus dipukul sampai mereka terbiasa melakukannya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Sholat diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah yang telah baligh dan berakal. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa setiap laki-laki muslim dan muslimah yang telah baligh dan yang telah berakal, yang masih berakal, diwajibkan atas mereka sholat. Yang dimaksud dengan berarti sholat diwajibkan atas setiap orang yang beragama Islam, dan Islam adalah syarat wajib ibadah sholat. Islam adalah syarat wajib ibadah sholat. Dalilnya ijma', yaitu kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menukil ijma' adalah Ibnu Rushd di dalam kitab beliau Al-Bidayatul Mujtahid. Beliau berkata, amma ala man tajibu fa'alal muslimi al-baligh wala khilafa fi dzalik. Yang artinya, adapun atas siapa wajib sholat, maka atas orang muslim yang baligh dan tidak ada khilaf di dalam hal tersebut. Jadi sholat diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Dari sini kita ambil pelajaran, syarat wajibnya sholat adalah Islam. Dan ini disebut dengan syarat wajib. Syarat wajibnya sholat adalah Islam. Dan Islam disebut dengan syarat wajib. Ya, syarat wajib. Dalilnya ijma'. Ijma' artinya adalah kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' termasuk dasar hukum yang benar dan valid di dalam agama Islam. Selain Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Baik. Yang telah baligh.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada syarat wajibnya sholat adalah baligh. Apa itu baligh? Baligh adalah sebuah keadaan pada diri seseorang ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, untuk laki-laki dan perempuan sampai umur 15 tahun. Sampai umur 15 tahun. Dalilnya apa? Bahwa baligh itu sampai umur 15 tahun. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW menang, banyak tawanan. Lalu dilihat kemaluannya. Ketika perang Uhud, ada sahabat-sahabat Nabi yang tidak diizinkan perang. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Kenapa? Karena belum sampai umur 15 tahun. Ini menunjukkan bahwa batasan seseorang dikatakan baligh ketika berumur 15 tahun. Yang kedua, keadaan seseorang ketika sudah, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika sudah keluar bulu kemaluan. Laki-laki ataupun perempuan. Maka kapan seorang manusia keluar bulu kemaluan, baik di kubul depan atau dubur belakang, maka dia disebut keadaan baligh. Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW perang Badar, beliau menang. Kemudian banyak tawanan dari musyrik Quraisy. Siapa yang belum baligh, maka dibiarkan, dilepas. Siapa yang sudah baligh dan tidak bisa ditebus, maka dipenggal. Ini menunjukkan bahwa baligh saat ketika bulu kemaluan sudah tumbuh, baik laki-laki ataupun perempuan. Sebab yang ketiga, baligh adalah keadaan ketika seorang sudah bermimpi basah. Bermimpi basah maksudnya adalah bermimpi bersetubuh. Bermimpi bersetubuh. Nah, di sini para ulama juga mengambil pendapat bahwa baligh adalah setiap anak yang sudah keluar mani, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Ini mohon maaf, kalau ada anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, lalu mohon maaf, masturbasi, keluar mani, baligh. Keluar mani, baligh. Atau dengan cara dia tanpa dia sengaja, yaitu dengan mimpi. Ini adalah keadaan baligh yang ketiga. Keadaan baligh yang keempat khusus untuk perempuan, yaitu keluar darah haid. Meskipun keluarnya sebelum berumur 15 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita jika haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Pemahaman baliknya adalah kalau dia haid, kalau dia suci dari haid berarti wajib sholat. Dan haid menunjukkan dia sudah baligh. Kembali ke permasalahan kita, sholat diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah yang telah baligh. Dalilnya, kalau tadi adalah keadaan baligh, dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena pencatat amal diangkat dari buku catatan amal atas 3 orang. Jadi orang ini tidak ada dicatat amalnya.
Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh. Dari orang tidur sampai bangun. Yang kedua, anis sabi hatta yablugh. Dari anak kecil sampai baligh. Nah, ini dia kata-katanya. Dari anak kecil sampai baligh. Ini inti dalil. Sisi pendalilannya apa? Saya sering mengatakan dalam permasalahan fikih terutama dan seluruh permasalahan agama harus ada dalil, inti dalil, sisi pendalilan. Inti dalilnya tadi dari anak kecil sampai baligh. Sisi pendalilannya bagaimana? Bahwa kalau dia sudah baligh berarti tidak diangkat pena dari buku catatan amalnya. Berarti diwajibkan atasnya sholat dan amal ibadah lainnya. Baik. Kemudian dalil yang lain berdasarkan ijma' dinukil oleh Ibnu Hazm, ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu ala anna as-salawatil mafruḍah wal ghuslal mafruḍah wal wudu'a laha kullu dzalika lazimun lil hurri wal 'abdi wal amati wal hurra luzuman mustawiyan idza balagha kullu man dzakarna wa 'aqala wa balaghahu wujubu dzalik. Perhatikan. Para ulama bersepakat bahwa salat wajib, mandi yang wajib, wudu untuk salat, seluruhnya itu wajib bagi seorang yang merdeka atau budak, laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban yang sama, mau Anda merdeka, mau Anda budak, wajib sholat. Jika dia baligh dari setiap orang yang kita sebutkan dan berakal dan sampai kepadanya kewajiban sholat tersebut. Sampai kepadanya kewajiban sholat tersebut. Nah, ini dalil dari ijma' atas syarat wajib baligh. Berarti pemahamannya kalau belum baligh wajib tidak? Tidak. Pemahamannya juga tadi kalau tidak Islam tidak wajib. Tapi nanti ada penjelasan. Baik ya. Nah, kemudian penulis mengatakan orang kafir tidak wajib melaksanakan sholat. Artinya mereka tidak dituntut melaksanakannya karena kekufurannya. Karena hanya orang Islam yang diterima amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulih." Yang artinya surah Taubah ayat 54, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka sedekah-sedekah mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Berarti syarat wajib Islam. Selain Islam yaitu kafir tidak wajib, dalam artian tidak dituntut mereka untuk melaksanakan sholat karena kekafirannya. Ini di dunia. Ya, jadi kalau seandainya di Indonesia ada polisi hisbah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada orang kafir buka toko saat azan Jumat, padahal dia laki-laki, tidak boleh polisi tersebut melarang karena dia tidak Islam, berarti tidak wajib sholat. Paham ya? Nah, ini pentingnya belajar. Dituntut melaksanakan karena kekafirannya. Akan tetapi di akhirat kelak mereka akan disiksa karena mereka mampu melaksanakannya dengan jalan masuk Islam. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, ini. Tetapi mereka nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah. Disinilah para ulama mempunyai kaedah. Perhatikan baik-baik, catat kaedahnya. Al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir tetap diberi redaksi dengan
cabang-cabang syariat, wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib, sebenarnya seperti itu. Orang-orang kafir sebenarnya tetap diberi redaksi untuk mengerjakan cabang-cabang syariat Islam, amal-amal ibadah dalam Islam. Cuma karena mereka kafir, mereka tidak bisa mengerjakannya. Makanya nanti di akhirat mereka akan dapat 2 siksa. Siksa apa? Atas kekufurannya. Yang kedua, tidak melakukan kewajibannya. Nah, ini beratnya. Ya. Jadi al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang-orang kafir juga diberi redaksi untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Tetapi mereka tidak bisa mengerjakan. Kenapa? Karena kekufurannya. Makanya nanti di akhirat mereka akan mendapatkan 2 siksa. Siksa atas kekafirannya, dan yang kedua siksa atas tidak melaksanakannya cabang-cabang syariat. Dalil akan hal yang saya sebutkan tadi, bahwa orang kafir di akhirat akan disiksa atas tidak sholatnya, adalah surat Al-Muddatsir ayat 42-47. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Mereka, yaitu orang-orang kafir, menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang kafir pun diberi redaksi untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Ya, diberi redaksi. Karena mereka ditanya, kalau seandainya mereka tidak diberi redaksi, ngapain Allah nanya, kenapa kamu tidak sholat? Makanya kemudian mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Dan kami tidak pula memberi orang-orang miskin, artinya tidak mengeluarkan zakat. Ini juga termasuk dalil bahwa orang kafir diberikan redaksi untuk mengerjakan cabang-cabang syariat. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Ini bukti kekufuran mereka hingga datang kepada kami kematian. Baik. Jadi orang kafir statusnya begitu. Ya. Di dunia tidak diwajibkan karena kekufuran mereka, tapi di akhirat mereka mendapatkan siksa 2. Sholat juga tidak diwajibkan atas anak laki-laki. Ini kurang tepat terjemahannya. Terjemahan yang benar adalah sholat juga tidak diwajibkan atas anak-anak tanpa laki-laki. Ya, tanpa laki-laki. Atas anak-anak. Maksudnya yang belum baligh. Jadi mungkin terjemahannya dicoret, laki-lakinya dicoret. Ya, yang benar adalah atas anak-anak. Maksudnya anak-anak yang belum baligh. Karena mereka bukan mukallaf. Apa maksudnya bukan mukallaf? Mukallaf adalah seorang yang dibebani syariat untuk mengerjakan, seorang yang dibebani ibadah oleh Allah Subhanahu. Ya. Mukallaf seorang yang dibebani ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti anak kecil bukan mukallaf, bukan yang dibebani ibadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya, nah ini pelajaran tentang qalbu. Mengatakan kita ini mukallaf itu bahasa fikih. Tetapi bahasa pensucian jiwa, kita ini bukan mukallaf. Kita ini hamba Allah. Mukallaf itu artinya apa? Orang yang dibebani tanggung jawab untuk beribadah. Bahasanya dengan seperti itu seakan-akan ibadah itu adalah beban. Padahal bukan. Kita yang memerlukan untuk beribadah kepada Allah. Bukan Allah yang membebani kita atau Allah memerlukan ibadah dari kita. Makanya sebagian ulama kurang memakai kata mukallaf. Tadi saya sudah sebutkan kata mukallaf itu dipakai oleh ulama-ulama fikih. Adapun ulama-ulama qalbu, ulama-ulama
yang perhatian kepada pensucian jiwa, mereka tidak memakai kata mukallaf. Mereka memakai kata abd, hamba, budak Allah. Apapun yang diperintah Allah, kami akan sami'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ay yaqulu sami'na. Ucapan orang-orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada mereka, berhukum di tengah-tengah mereka, mereka hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Disuruh salat, sami'na wa ata'na. Bukan beban. Dan ini pelajaran juga, salat bukan beban. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arihna biha ya Bilal." Wahai Bilal, berikan kami kenyamanan dengan kita mendirikan salat. Salat bukan beban. Nah, di sini indahnya belajar agama jika dikaitkan dengan memperbaiki qalbu, mensucikan jiwa. Bukan hanya belajar ilmu fikih secara kulitnya, secara referensinya, tetapi juga menumbuhkan qalbu sehingga qalbunya hidup dan semangat beribadah, terutama salat. Salatnya bukan hanya sekedar tunai kewajiban, berdiri, ruku, sujud, tetapi salatnya penuh dengan pengharapan rahmat dari Allah. Salat penuh dengan hadir hati kekhusyuan kepada Allah. Karena bukan beban, tetapi salat adalah sesuatu yang indah di dalam qalbu kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan kegemaranku, kegemaran qalbuku, kenyamanan hatiku di dalam salat. Kalau enggak salat rasanya gimana? Ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, saat rapat pun kita harus berpikir salat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika diberitahukan tentang Dajjal datang, hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari-hari selanjutnya seperti hari-hari biasa. Dan Dajjal umurnya 40 hari di dunia. Yang pertama kali ditanyakan oleh para sahabat bagaimana? Kaifa nusalli? Bagaimana kita sholat? Para ikhwah, sholat adalah qurratu aini al-mu'minin. Sesuatu yang melegakan perasaan orang beriman, itu sholat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau setiap kali dalam keadaan tidak nyaman qalbunya, dan memang ketidaknyamanan qalbu, perasaan itu adalah salah satu penyakit paling berat. Kadang orang tidak punya harta, kurang makan, masih bisa dia tahan. Tapi kalau hati sudah tidak tenang, maka makanan seenak apapun tidak akan nyaman dia makan. Gham, kegelisahan, kegundahan, keresahan, itu adalah jundun min junudillah. Itu adalah tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah berat merasa sholat, malah senang pergi ke masjid, senang sholat. Ya, tadi ba'da khutbah Jumat ada orang berkata, "Ustaz, doakan saya habis PHK. Mudah-mudahan saya dapat pekerjaan kembali." Saya bilang, jaga 2 rakaat sebelum subuh, jaga 2 rakaat sholat subuh. Niscaya Allah akan mencukupi. Sholat menjaga seseorang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita, sholat itu juga tidak diwajibkan atas anak-anak. Laki-lakinya dihapus karena mereka bukan mukallaf. Mukallaf, sekali lagi ada pembicaraan di situ para ulama, itu bahasa ahli fikih, bahasa ahli tazkiyatun nufus. Mereka mengatakan ibadah bukan beban, tetapi ibadah adalah keperluan, kebutuhan seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ibadah, hidup seseorang akan hampa. Baik.
Dan para ikhwan, dalilnya apa? Tentang bahwa anak kecil tidak diwajibkan sholat. Yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasa. Pena pencatat buku catatan amal diangkat dari 3 orang. Yang pertama kali anis sabi hatta yahtadi, yaitu dari anak kecil sampai dia bermimpi. Maka anak-anak tidak wajib sholat. Maka pemahaman baliknya, yang diwajibkan sholat ketika dia sudah baligh, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian demikian juga dengan orang gila, wanita yang sedang haid atau nifas disebabkan ada faktor penghalang. Termasuk yang tidak diwajibkan sholat adalah orang yang tidak berakal. Bukan hanya gila, yang hilang akalnya, ya, yang hilang akalnya tidak diwajibkan sholat. Kenapa demikian? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah wajib berniat, sedangkan niat memerlukan akal. Itu sebabnya, ya. Jadi akal syarat wajib sholat. Setiap ibadah wajib niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Maka dari sini setiap ibadah wajib dengan niat. Dan orang yang hilang akalnya, baik karena gila, pikun, atau apa lagi, atau mabuk, tidak wajib sholat. Ya, hilang akal tidak wajib sholat. Dalilnya sama tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama dari orang tidur, yang kedua dari anak kecil tidak dicatat penanya. Kemudian yang ketiga anil majnun al-maghlubi ala aqlihi hatta yafiq. Dari orang gila yang hilang akalnya, ya, sampai dia sadar baru wajib sholat. Maka di sini disebutkan demikian juga dengan orang gila. Orang gila tidak wajib sholat. Berarti syarat wajib sholat adalah berakal. Baik. Dan wanita yang haid, yang sedang haid dan nifas disebabkan ada faktor penghalang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk syarat wajib sholat adalah suci dari hadas. Suci dari hadas. Nah, suci dari hadas ini maksudnya adalah seseorang suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Apa itu haid? Haid adalah darah kebiasaan seorang perempuan yang keluar dari dalam rahimnya. Saya ulangi, haid adalah darah kebiasaan seorang perempuan yang keluar dari dalam rahimnya. Sedangkan istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan dari depan rahimnya. Itu bedanya. Makanya darah haid kental karena dia dari dalam, dan baunya darahnya pekat dan baunya menyengat. Sedangkan darah istihadah darahnya segar karena dia keluar dari depan rahimnya. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar sebelum atau setelah melahirkan. Sebelum beberapa hari, sehari, 2 hari biasanya perempuan keluar darah nifas sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Maka saya ambil kesimpulan di sini, syarat wajib sholat adalah suci dari hadas. Hadas
Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar seperti buang angin, buang air kecil, buang air besar, hadas kecil. Hadas besar seperti haid, nifas, junub. Ya. Suci dari hadas adalah kewajiban, syarat wajib sholat. Wanita yang haid tidak wajib sholat. Dalilnya apa para ikhwah? Dalilnya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ja'at Fatimah binti Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'ah ustuhadha, fala athhur, afa ada'us salat." Wahai Rasulullah, aku wanita yang suka keluar darah, wanita istihadah, yang tadi gambarannya keluar dari depan, darahnya cair, tidak kental. Apakah aku boleh meninggalkan sholat kalau keluar darah istihadah, bukan darah haid? Lalu Rasulullah SAW menjawab, la, tidak boleh meninggalkan sholat. Innama dzalika irq wa laysa bihaid. Itu adalah darah yang keluar dari urat, bukan darah dari dalam rahim, bukan haid. Fa idza aqbalat haidhataki fada'is shalah. Kalau datang waktu haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa syarat wajibnya sholat adalah suci dari haid. Haid penghalang sholat. Makanya laki-laki kalau tidak sholat jangan-jangan haid. Maka pada ikhwah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwa haid ada kebiasaannya. Secara umum perempuan memiliki kebiasaan waktu haid. Entah itu dari awal atau pertengahan atau akhir. Ada memang sebagian kecil perempuan yang tidak memiliki kebiasaan waktu haid. Dan itu sangat sedikit sekali. Tapi kebanyakan perempuan memiliki waktu kebiasaan haid. Nah, dari situlah perempuan bisa mengukur. Ini tanggal 7 sampai tanggal 15 biasanya saya haid. Berarti selain itu bukan darah haid. Sambil nanti dilihat sifat dari darah tersebut. Ada yang sifatnya hitam pekat dan baunya menyengat. Maka itu berarti haid. Baik. Ustaz, kok bisa tahu? Maka jawabannya ada hadisnya, Pak. Bukan saya periksa orang. Ada hadisnya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan dalilnya ijma' bahwa syarat wajib sholat adalah suci dari haid. Dalilnya ijma' saya nukilkan dari Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan al-haidh wan nufasa fala salata 'alaiha wala qada'a bil ijma'. Wanita yang haid dan nifas tidak ada salat atas mereka berdua dan tidak mengqadha. Ya, tidak mengqadha. Di sini ada faedah. Faedah tentang akidah. Sebagian orang yang melakukan praktek sihir, mengabdi kepada jin, salah satunya adalah sengaja sholat dalam keadaan untuk merendahkan syariat sholat demi mengabdi kepada jin agar jinnya mau menolongnya dalam beberapa hal. Nah, itu faedah. Kemudian juga faedahnya adalah bahwa wanita yang haid mereka biasanya diambil darahnya oleh tukang sihir untuk dituliskan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat Al-Quran yang paling mulia. Apa itu? Ayat kursi. A'zamu ayatin fil Quran.
ayat paling agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ini semua tujuannya untuk menghinakan syiar-syiar Islam, menghinakan sholat, menghinakan Al-Quran. Maka kalau ada yang seperti itu bukan ahli ruqyah, tetapi itu adalah tukang sihir dan jin, tukang sihir, tukang ramal dan dukun. Baik. Kemudian faedah yang lain dari perkataan Imam Nawawi, kenapa kalau wanita haid saat Ramadan berpuasa diqadha, sedangkan wanita haid untuk sholat tidak diqadha? Jawabannya adalah karena rahmat Allah. Kalau wanita haid kemudian sholatnya diqadha sangat banyak, 5 kali 7 berapa? Sangat banyak. Sedangkan kalau wanita haid tidak puasa bisa diqadha paling 7 hari, maksimal 10 sampai 15 hari. Bisa dimaklumi ini? Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lanjutan, adapun anak-anak yang telah berumur 7 tahun, maka kewajiban orang tua walinya lah menyuruh mereka melaksanakan sholat. Apa dalilnya ini? Kalau anak kita sudah umur 7 tahun, maka orang tuanya diperintahkan oleh Allah, wajib memerintahkan anaknya sholat. Dan ini menunjukkan keagungan sholat, kedudukan yang tinggi dimiliki oleh sholat. Seorang belum balik sudah diperintahkan untuk sholat. Tapi ada sebelum tapi saya sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, muru auladakum bis salat wahum abna'u sab'i sini. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintah ini dari Allah kepada orang tua. Jadi orang tua yang wajib memerintahkan. Kalau orang tua tidak memerintahkan, maka siapa yang berdosa? Anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya. Baik. Ustaz, saya sudah perintahkan Ustaz, tapi dia nggak sholat. Dosa nggak kira-kira? Jawabannya tidak. Tugas kita yang memerintahkan. Yang tidak memerintahkan anaknya, dia yang berdosa. Adapun anaknya nanti mau nurut, alhamdulillah. Tidak nurut, maka kita coba lagi. Nah, kemudian faedah selanjutnya, bahwa tugas kita adalah menyuruh melaksanakan sholat terhadap anak-anak kita. Tidak boleh mengancam. Ayo, kalau nggak sholat, masuk neraka. Enggak. Kenapa? Karena mereka belum. Jadi orang tua kerjanya ketika mereka sudah berumur 7 tahun sampai 10 tahun, tugasnya cuma apa? Memerintah. Tidak boleh mengancam. Nggak sholat saya pukul. Nggak boleh. Tidak sholat nggak ada jajan. Nggak boleh. Pokoknya diperintah, ayo sholat. Ayo sholat. Tugas kita cuma apa? Memerintah. Nah, kemudian faedah menarik dari hadis ini, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul anak kalau sudah berumur 10 tahun dan belum sholat. Faedahnya adalah orang tua asal hukumnya dalam mendidik anak lembut, tidak memukul. Buktinya apa? Coba antum bayangkan, diperintah dari umur 7 tahun, berarti 8, 9, 10. 3 tahun. Minimal setiap hari kita memerintahkan anak kita 5 kali sehari. 5 kali sebulan, 5 kali 30, 150. Kali setahun, kali 12 berarti. Berapa? 1.800. Kali 3 tahun, berapa? 4.000. 5.400. Baru boleh dipukul. Nah, ini perhatian kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang jadi preman di rumahnya. Awas loh, gue tempeleng loh. Dikit-dikit tempeleng. Ini preman. Ya nggak boleh mukul anak saya.
Itu pun mukul ada batas-batasannya. Ya, karena ada kita lanjutkan, tapi jangan batasannya apa ya? Karena kan mau adzan nih, mau sholat. Nanti kepikiran pas sholat. Yang penting kita sholat isya dulu karena sudah adzan. Wa sallallahu Nabi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan setelah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.